Baik anak-anak, Bapak akan memulai pembelajaran IPS pada pertemuan kali ini. Judul subbab ketiga, jadi ini masih masuk ke dalam materi bab 3 yang subbab pertama yaitu tentang perdagangan internasional, subbab kedua tentang ekonomi kreatif, dan subbab yang ketiga yaitu judulnya yaitu tentang memanfaatkan persaingan sebagai peluang meraih keunggulan ekonomi bangsa. Jadi inti dalam pembelajaran ini kalian diminta untuk mengetahui bagaimana memanfaatkan persaingan. Jadi dalam kegiatan perdagangan itu pasti selalu ada persaingan. Nah, jadi persaingan itu dimanfaatkan dan dijadikan sebagai peluang untuk meraih keunggulan. Nah, titik tekannya ada pada keunggulan. Jadi di sini nanti kalian akan mempelajari bagaimana teori-teori keunggulan suatu negara agar bisa bersaing dalam perdagangan internasional. Latar belakangnya berawal dari perdagangan internasional. Berawal dari perdagangan internasional, kalian sudah mempelajari bahwa perdagangan internasional itu kegiatan perdagangan yang dilakukan antar dua negara atau lebih yang dilakukan dengan kriteria-kriteria tertentu baik ekspor maupun impor. Itu adalah kegiatan perdagangan internasional. Nah, dalam perdagangan internasional ini ada ajang persaingan antar negara untuk mendapat keuntungan. Jadi perdagangan internasional ini sebagai wadah bersaing antar negara untuk mendapat keuntungan. Bagaimana caranya untuk mendapatkan keuntungan? Nah, tiap-tiap negara harus memiliki produk unggul. Ada produk yang diunggulkan supaya dia bisa berbeda dengan yang lainnya. Ada spesialisasi. Jadi spesialisasi itu adalah ada spesial, produk spesial yang tidak bisa diproduksi oleh negara lain ataupun yang menjadi ciri khas negara tersebut sehingga negara tersebut paling besar manfaatnya jika menjual produk unggul itu. Nah, ketika tiap-tiap negara memiliki produk yang unggul, maka disinilah muncul sebuah teori keunggulan yang akan kita jelaskan nanti kepada kalian semua. Nah, ini di sini bisa juga produk unggul itu dari mana? Yaitulah dari pengembangan ekonomi kreatif yang sudah kalian kerjakan, yang sudah kalian bahas sebelumnya. Nah, jadi ini peta konsepnya. Dari perdagangan internasional, kemudian muncullah persaingan antar negara untuk mendapat keuntungan. Kemudian akhirnya tiap negara harus memiliki produk unggul. Nah, dari produk unggul ini muncullah teori keunggulan dan juga muncullah usaha untuk mengembangkan ekonomi kreatif. Nah, untuk yang ke mengembangkan ekonomi kreatif kalian sudah tahu. Sekarang Bapak ingin masuk ke teori keunggulan. Nah, jadi inti dari subbab ketiga ini adalah kalian mempelajari teori keunggulan, keunggulan mutlak dan keunggulan komparatif. Nah, sekarang apa itu keunggulan mutlak, apa itu keunggulan komparatif? Nah, jadi dalam perdagangan internasional itu ada dua keunggulan, yaitu keunggulan mutlak dan keunggulan komparatif. Nah, keunggulan mutlak apa? Keunggulan mutlak adalah teori keunggulan yang menyatakan adanya keunggulan suatu negara dalam melakukan perdagangan karena negara tersebut memiliki produk atau komoditi tertentu yang tidak dimiliki negara lain. Jadi, jika suatu negara itu memiliki produk yang tidak dimiliki negara lain, itu dia memiliki keunggulan mutlak. Atau jika suatu negara menghasilkan produknya sama-sama bisa menghasilkan sebuah produk, tetapi negara itu memiliki jumlah produk yang lebih banyak. Misal, sama-sama bisa memproduksi sepeda. Negara A memproduksi 1000 sepeda dan yang negara B hanya memproduksi 100 sepeda. Berarti negara A memiliki keunggulan mutlak dalam perdagangan internasional. Nah, itu keunggulan mutlak. Jadi keunggulan mutlak itu keunggulan suatu negara karena negara tersebut memiliki produk yang tidak dimiliki negara lain atau memiliki jumlah produk lebih
besar daripada negara lain. Nah, itu teori keunggulan mutlak yang dikemukakan oleh Adam Smith. Ini seorang ekonom namanya Adam Smith. Kemudian ada juga teori keunggulan komparatif. Apa itu teori keunggulan komparatif? Keunggulan komparatif adalah teori keunggulan yang menyatakan adanya keunggulan suatu negara dalam melakukan perdagangan karena negara tersebut dapat memproduksi barang atau jasa lebih banyak dengan biaya lebih murah. Nah, titik tekannya di sini. Memproduksi barangnya itu dengan biaya atau pengorbanan lebih murah. Nah, kita nanti lihat contohnya di penjelasan selanjutnya. Jadi kalau keunggulan mutlak didasarkan pada banyaknya produk yang dihasilkan, kalau keunggulan komparatif dilihat pada sisi seberapa efisien, seberapa murah suatu negara dalam memproduksi suatu barang atau jasa. Nah, keunggulan komparatif dikemukakan oleh David Ricardo. Ini dua teori keunggulan dalam ilmu ekonomi. Nah, selanjutnya Bapak akan menyajikan contoh daripada teori keunggulan ini. Yang pertama, teori keunggulan mutlak. Bisa kalian perhatikan di sini ada dua negara, yaitu negara Indonesia dan Arab Saudi, dalam memproduksi minyak bumi dan sayuran. Di sini Indonesia bisa menghasilkan minyak buminya 1000 barel. Barel ini satuan minyak bumi ya. Arab Saudi bisa menghasilkan 5000 barel. Nah, kemudian sayuran, Indonesia bisa menghasilkan 10.000 kilo sayur, Arab Saudi hanya 1000 kilo. Nah, dari tabel ini bisa kita lihat bahwasanya Indonesia ya nomor 1. Jika dilihat dari tabel, maka kita dapat mengetahui 1. Indonesia memiliki keunggulan mutlak pada produk sayuran. Benar, Indonesia bisa menghasilkan 10.000, Arab Saudi hanya 1000. Berarti Indonesia memiliki keunggulan mutlak dalam memproduksi sayuran. Karena ini, Indonesia memiliki keunggulan mutlak pada produk sayuran. Karena produksi sayuran Indonesia yaitu 1000, lebih besar dari Arab yang hanya sebesar 1000 kilo. Indonesia 10.000, Arab Saudi 1000. Nah, kemudian Arab Saudi ternyata memiliki keunggulan mutlak pada produk minyak bumi karena jumlahnya 5000, lebih besar daripada Indonesia yang hanya 1000. Artinya Arab Saudi memiliki keunggulan mutlak pada produksi minyak bumi. Nah, ini jadi kesimpulannya, untuk mendapatkan keuntungan, Indonesia berinteraksi dengan Arab Saudi dengan mengirimkan sayurannya karena Indonesia memiliki keunggulan mutlak sayuran, dan Arab Saudi mengirimkan minyak buminya ke Indonesia karena Arab Saudi memiliki keunggulan mutlak yaitu di minyak bumi. Nah, mengapa? Karena jumlahnya kan lebih besar Indonesia untuk sayurannya, dan Arab Saudi lebih banyak minyak buminya. Indonesia loh hanya 1000 minyak buminya, Arab 5000, Indonesia sayurannya 10.000, Arab hanya 1000. Artinya Indonesia mengirim sayuran, minyak, Arab Saudi mengirim minyak bumi. Nah, ini dilihat dari keunggulan mutlak didasarkan pada banyaknya jumlah yang diproduksi. Nah, ini untuk teori keunggulan mutlaknya seperti ini. Sekarang kita lihat contoh dari teori keunggulan komparatif. Nah, di sini Bapak membuat contoh teori keunggulan komparatif. Di sini ada dua produk, rotan dan besi. Ada rotan dan besi. Di sini Cina rotannya 150, Indonesia 80. Besi Cina 50, Indonesia 40. Nah, kita lihat dari tabel ini anak-anak, kita bisa tahu baik rotan maupun besi, jika dilihat dari keunggulan mutlaknya, semua dimiliki oleh Cina. Buktinya apa? Ini rotan, banyak Cina apa Indonesia? Cina 150, Indonesia 80, berarti banyak Cina. Berarti Cina memiliki keunggulan mutlak untuk produksi rotan. Besi Cina 50, Indonesia 40. Banyak mana? Banyak Cina. Artinya Cina juga memiliki keunggulan mutlak untuk memproduksi besi. Nah, kalau dilihat dari teori keunggulan mutlak,
Indonesia tidak bisa mengirimkan apa-apa ke Cina karena jumlahnya lebih sedikit semua. Tetapi dalam teori keunggulan komparatif, bisa saja Indonesia juga mengirimkan sesuatu ke Cina walaupun jumlahnya sedikit-sedikit, walaupun keunggulan mutlaknya dimiliki oleh Cina semua. Nah, di sini untuk melihat bagaimana caranya agar Indonesia masih bisa untung untuk mengirimkan barang, kita lihat di sini di tabel yang di bawahnya ini. Cina rotan menghasilkan 150 buah, Indonesia 80 buah. Besi, Cina 50 buah, Indonesia 40 buah. Kita sebelum mengetahui Indonesia itu bisa berinteraksi dengan menjual apa, harus membandingkan nilai tukar antar barang rotan dan besi ini tadi pada masing-masing negara. Caranya gimana? Seperti ini. Kita lihat di Cina dulu. Di Cina 150 buah rotan, 50 besi. Kita cari perbandingannya. Ternyata didapatkan bahwa 150 buah rotan, 50 besi. Untuk menghasilkan satu rotan, ya, ternyata mengorbankan 0,3 besi. Dengan caranya bagaimana? 150 ini untuk dapat satu dibagi berapa? Dibagi 150. 50 dibagi 150 juga. Artinya, untuk menghasilkan satu rotan, Cina harus mengorbankan 0,3 besi. Ini tadi ya, sama-sama dibagi 150. Karena kita mau melihat satu produksi satu rotan. Jadi harus sama-sama dibagi 150. Jadi ini 150 jadinya 1, ini 50 bagi 150 jadi 0,3. Artinya Cina untuk memproduksi satu rotan mengorbankan 0,3 besi. Nah, sekarang kita lihat besinya. Besi di sini 50 buah. Berarti untuk melihat perbandingan satu besi 50 ini supaya mendapatkan satu juga dibagi 50. Oh, 50 bagi 50 satu besi. 150 bagi 50 dapat 3. Artinya untuk membuat satu besi, Cina harus mengorbankan 3 rotan. Nah, ini kita simpan dulu. Kita lihat yang Indonesia. Indonesia rotannya 80, besinya 40. Kita bandingkan lagi untuk rotannya. Satu rotannya mengorbankan berapa besi? Dibagi berapa? Rotannya 80 dibagi 80. 80 bagi 80 1. Satu rotannya berapa besi? 40-nya juga dibagi 80. 40 bagi 80 itu 0,5 atau setengah. Artinya satu rotan yang dibuat oleh Indonesia mengorbankan 0,5 besi. Dan kita lihat satu besi. Satu besinya berapa? 40 buah di sini. Berarti dibagi 40 supaya dapat satu kan? 40 bagi 40 satu besi. 80 bagi 40 2. Berarti Indonesia untuk memproduksi satu besi mengorbankan 2 rotan. Nah, kalau sudah seperti ini kita nanti bisa melihat pengorbanan paling kecil itu mana. Kita lihat rotan. Cina kalau buat satu rotan, dia mengorbankan 0,3 besi. Sedangkan Indonesia membuat satu rotan mengorbankan 0,5 besi. Besar mana pengorbanannya? Oh, ternyata besar Indonesia. Cina satu rotannya hanya 0,3 besi. Pengorbanannya hanya 0,3 besi. Sedangkan Indonesia satu rotannya mengorbankan 0,5 besi. Lebih besar pengorbanannya. Artinya Cina lebih menguntungkan kalau dia jualan rotan ke Indonesia, dan Indonesia daripada buat lebih untung beli dari Cina. Karena mengapa? Karena Cina pengorbanan satu rotan hanya 0,3 besi, sedangkan Indonesia satu rotannya mengorbankan 0,5 besi. Nah, itu rotan, berarti Cina lebih untung untuk mengirim rotan ke Indonesia. Nah, sekarang besi. Cina satu besinya mengorbankan 3 rotan, dan Indonesia satu besinya mengorbankan 2 rotan. Besar mana pengorbanannya? Besar Cina. Artinya apa? Indonesia ini masih bisa untung dengan cara dia menjual besi ke Cina.
Karena mengapa? Karena Cina untuk membuat satu besi dia harus mengorbankan 3 rotan. Sedangkan Indonesia satu besinya hanya mengorbankan 2 rotan. Kan lebih murah Indonesia. Loh, di Cina loh satu besinya harganya hampir sama dengan 3 rotan. Di Indonesia satu besinya harganya mengorbankan hanya 2 rotan. Artinya apa? Untuk memproduksi besi lebih untung Indonesia daripada Cina. Artinya Indonesia masih bisa mengirimkan barang walaupun secara jumlahnya ini banyak Cina, tetapi Indonesia lebih untung atau Cina lebih untung beli besi dari Indonesia daripada buat sendiri. Karena apa? Karena Cina kalau buat sendiri harus mengorbankan 3 rotan, dan kalau Indonesia satu besinya hanya mengorbankan 2 rotan, lebih murah. Nah, inilah yang Bapak maksud bahwasanya teori keunggulan komparatif itu melihat atau mendasarkan pada seberapa efisien, seberapa murah nilai tukar barang atau jasa itu diperdagangkan, tidak melihat pada banyaknya, tidak pada melihat keunggulan mutlaknya, tetapi melihat pada biaya paling murah. Nah, ini tadi biaya paling murah dengan cara kita mencari pengorbanan yang dikeluarkan. 1 rotan mengorbankan 0,3 besi, 1 besi mengorbankan 3 rotan, 1 rotan mengorbankan 0,5 besi, 1 besi mengorbankan 2 rotan. Ini tadi dilihat yang paling kecil pengorbanannya itulah yang paling untung untuk dijual, dan yang paling besar pengorbanannya itu berarti tidak untung untuk dijual. Contohnya ini tadi rotan paling kecil Cina daripada Indonesia 0,5, rotan di Cina 0,3. Oh, artinya Cina lebih menguntungkan untuk jual rotan karena pengorbanannya lebih kecil. Seperti Indonesia besi mengorbankan hanya 2 rotan, Cina mengorbankan 3 rotan. Oh, artinya Indonesia lebih untung kalau jualan besi, karena Cina kalau membuat besi mengorbankan 3 rotan, tapi kalau Cina membeli besi dari Indonesia hanya mengorbankan 2 rotan, seperti itu ya. Jadi kalau kita baca di sini, jika melihat dari tabel perbandingan dasar tukar dalam negeri produksi rotan dan besi antara Cina dan Indonesia, maka dari sisi produk rotan, Cina lebih menguntungkan jika menjual produk rotan, karena 1 rotan yang dibuat Cina hanya mengorbankan 0,3 besi. Sedangkan Indonesia untuk membuat 1 rotan harus mengorbankan 0,5 besi. Kemudian dari sisi produk besi, Indonesia lebih menguntungkan jika menjual produk besi, karena 1 besi yang dibuat Indonesia hanya mengorbankan 2 rotan. Sedangkan Cina untuk membuat 1 besi harus mengorbankan 3 rotan. Kesimpulan akhirnya, maka walaupun secara teori keunggulan mutlak Cina lebih banyak dalam jumlah memproduksi rotan dan besi, walaupun jumlahnya lebih besar, tadi 150 ini lebih besar, ini 50 juga lebih besar, walaupun secara teori keunggulan mutlak Cina lebih banyak dalam jumlah memproduksi rotan dan besi, namun antara Indonesia dan Cina masih bisa melakukan pertukaran dalam bentuk perdagangan internasional, yaitu Cina mengirim rotan ke Indonesia dan Indonesia mengirim besi ke Cina. Perdagangan tersebut terjadi karena melihat dari sisi keunggulan komparatif, yaitu melihat dari biaya paling murah atau pengorbanan paling kecil di antara 2 produk tersebut. Ini tadi Bapak ulangi lagi ya. 1 rotan yang dibuat Cina mengorbankan 0,3 besi. 1 rotan yang dibuat Indonesia mengorbankan 0,5 besi. Artinya lebih efisien Cina dalam membuat rotan. Akhirnya Cina lebih baik berjualan rotan. Besi, kalau di Cina 1 besinya mengorbankan 3 rotan, kalau di Indonesia 1 besinya mengorbankan 2 rotan. Artinya lebih baik Indonesia yang jualan besi karena lebih murah, mengorbankannya lebih kecil. Kalau Cina kan 1 besinya 3 rotan, kalau Indonesia 1 besinya hanya 2 rotan, seperti itu. Nah, untuk mencari perbandingan ini tadi dibagi
Satu rotan tadi 150 dibagi 150, 50 bagi 150 hasilnya 0,3. Satu besi 50 bagi 50, 1. Ini tadi 150 bagi 50, 3. Kalau satu rotan Indonesia 80 bagi 80, satu rotan 40 bagi 80, 0,5 besi. Satu besi 40 bagi 40, satu besi, dan mengorbankan 80 bagi 40, 2 rotan. Seperti itu ya. Mungkin itu penjelasan dari Bapak pada hari ini. Semoga bisa dipahami. Nanti Bapak fotokan materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.